Kalau dia masuk di dalam dunia politik, lahirlah yang namanya demokratisme. Demokratisme paham yang menganggap bahwa apa yang disepakati secara umum mau ditentang masyarakat atau tidak, udah peduli. Karena itu landasan hukum. Itulah dasarnya BBM meskipun Bapak demo, ya tidak dicabut kalau memang pemerintah itu tidak merasa dirinya itu ancaman. Ya karena itu kalau Anda mau demo, pastikan bahwa kekuasaan itu jatuh. Kalau tidak jatuh, tidak ada gunanya bagi mereka. Saya cuma mengatakan jangan terlalu banyak berharap. Saya sudah berkesimpulan bahwa Indonesia sudah berada pada satu kondisi di mana dia sudah mempraktikkan neoliberalisme, di mana negara menjadi alat kapitalisme, alat oligarki. Hanya ada satu yang bisa membuat dia terhentak, menggoyang kursinya. Kalau Anda tidak mampu menggoyang kursinya, tidak bakalan itu. Itu teori standar Pak, saya sampaikan itu. Ya, karena itu kalau datang demonstrasi jam 8 pulang jam 4 sore, ya pasti itu sudah tenang-tenang itu kan. Tapi coba kalau Anda pakai di situ demo, Anda berdemo di situ, ya gantian di situ, bawa peralatan, ya kan, semakin ditembak ada yang mati, muncul lagi. Wow, tumbang pemerintahan itu Pak, tumbang kekuasaan. Kenapa? Teorinya menjelaskan bahwa ketika seseorang berkuasa di punggung harimau, dia tidak bisa bertahan. Ya, saya akademisi ilmu politik. Kalau ilmu saya diterapkan dengan baik, saya yakin itu. Saya yakin sekali negara ini bisa baik. Cuma saya bilang tadi, ilmu politik itu dengan politik itu berbeda. 360 bertolak belakang itu. Jadi saya katakan bahwa praktek politik yang terjadi ini tidak ada satu pun yang cocok dengan ilmu yang kami ajarkan itu. Jadi betul-betul kami gelisah Pak. Kami gelisah, sama gelisahnya kira-kira teman-teman di Fakultas Hukum melihat hukum itu hanya baik di Fakultas Hukum itu kan, di meja studi. Pas sebenarnya kalau mau diterapkan itu tadi itu bagus sekali. Karena itu kami hanya kembali karena pasti nanti dia mengatakan apa solusinya kan. Ini kan menarik ini. Saya diminta solusinya kan. Padahal sebenarnya teori itu sudah menjelaskan sekaligus solusi yang ditawarkan itu. Kan tidak ada teori itu tidak kuat kalau tidak ada faktanya tadi. Nah, apa yang disampaikan tadi ini kan narasumber asli ya, betul-betul aslinya ya. Narasumber asli ini fakta yang disodorkan ini. Terus bagaimana kita bisa menjelaskan? Nah, saya harus mulai dengan begini dulu supaya harapan saya supaya nanti setelah tahu ini terserah nanti Anda mau mengamuk, Anda mau pusing, Anda mau bunuh diri silakan. Karena hanya itu yang saya bisa jelaskan kan. Gitu. Yang pertama, berharap sama pemerintah tidak mungkin. Berharap sama aparat tidak mungkin. Kenapa? Saya mulai dulu dari negara ini. Sebenarnya apa yang dipraktikkan negara ini? Ada satu paham yang berkembang yang nanti berada dalam dunia politik, semua agama, semua bidang, semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara itu ada, yaitu paham liberalisme. Liberalisme ini satu paham yang percaya sekali, yang yakin sekali bahwa individu itu hanya bisa berkembang secara maksimal kalau dibebaskan dari hambatan individu lainnya. Ya itu. Karena itu seruan liberalisme ini kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh bangsa itu disinggungnya dengan mengatakan bahwa banteng-banteng yang cacat, yang sudah tua, sakit-sakitan itu harus mati. Ya, saya ini menghaluskan ini. Sebenarnya dia mau bilang orang tua yang tidak ada manfaatnya mati aja.
Ya dia cuma mengatakan banteng-banteng yang cacat, sakit-sakitan yang sudah tua itu tidak ada gunanya Anda hidup. Kalau Anda hidup hanya membebani generasinya tuh. Karena itu sebaiknya Anda meninggal, sebaiknya Anda mati. Kalau Anda mati ada dua surga yang saudara dapat. Surga yang pertama tadi karena penderitaannya sudah berakhir, dan surga yang kedua karena memberikan kesempatan kepada generasinya untuk berkembang. Gitu loh amat. Jadi nah karena itu ya ini teori ini menjelaskan. Nah apa nanti wujudnya ini liberalisme ini saya terangkan. Coba Bapak jangan frustasi. Kalau ini sebenarnya sudah paham. Karena di kuliah saya itu sudah jelas sekali, sudah terang sekali. Coba dia tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, tidak punya kewenangan, dan tidak punya kekuatan. 3 unsur kekuasaan itu tidak ada dia pegang. Karena itu tidak bisa melawan dia. Dia tidak bisa melawan. Tapi, nah, bagaimana ini bisa dijelaskan ini? Liberalisme itu tadi masuk di dalam dunia sosial itu wujudnya individualisme. Karena itu dia mengutamakan diri sendiri, Pak. Tidak mungkin dia masyarakat, tidak bakalan itu. Kalau dia masuk di dalam dunia politik, lahirlah yang namanya demokratisme. Demokratisme paham yang menganggap bahwa apa yang disepakati secara umum mau ditentang masyarakat atau tidak peduli. Karena itu landasan hukum. Itulah dasarnya BBM meskipun Bapak demo, ya tidak dicabut kalau memang pemerintah itu tidak merasa dirinya itu ancaman. Ya karena itu kalau Anda mau demo pastikan bahwa kekuasaan itu jatuh. Kalau tidak jatuh tidak ada gunanya bagi mereka. Iya ini teori ya. Teori ya. Pembahasan teoritisnya seperti itu. Ya kan ada yang mengatakan, wah itu kan teori Pak. Ya praktekkan aja kalau tidak percaya. Pasti jatuh itu. Kalau Anda berkemah tapi kalau Anda cuma datang di sana menakut-nakuti, dan dia mengatakan saya tidak takut kok. Kalau liberalisme tadi, kancil-kancil yang cacat, yang sudah tua sakit-sakitan harus mati, kan Anda beban. Ya karena itu subsidi itu, bansos itu beban memang. Beban, karena itu dia harus cabut. Biar mati sekalian. Biar Anda mati tidak apa-apa tuh. Ya memang begitu kok. Ini liberalisme ya. Liberalisme tadi yang masuk di dalam dunia politik namanya demokratisme. Lihat aja itu, seluruh keputusan-keputusan politik belum dilaksanakan sudah di-challenge oleh masyarakat. Sudah diuji di MK. Itu kan penolakan itu. Ya penolakan itu. Dan ini, nah bagaimana ini? Sudah masuk dalam dunia sosial, masuk dalam dunia politik, masuk lagi dalam dunia ekonomi. Inilah wujudnya namanya kapitalisme. Jadi individualisme, demokratisme, kapitalisme itu saudara kembar Pak. Di zaman dulu bentuknya kolonialisme dan imperialisme. Itulah yang memporak-porandakan negara-negara lama sebelum Indonesia ada. Dan siapa musuhnya tadi? Ya itu tadi yang mengaku bangsa Indonesia asli, kaum pribumi. Itulah musuhnya itu. Nah, salah satu wujud daripada kapitalisme tadi adalah oligarki. Karena itu Pak, memang teorinya agak beda ini, ya. Karena itu liberalisme lama itu memperlihatkan kapitalisme masih berhadapan dengan negara, Pak. Masih berhadapan dengan negara. Tapi kalau sudah neoliberalisme, liberalisme baru, kapitalisme sudah menjadikan negara itu sebagai alatnya, Pak. Karena itu di Indonesia itu pasti tumbuh komunisme. Karena lawan tandingnya komunisme itu adalah kapitalisme. Nah ini menjelaskan di sini. Jadi kalau ada mengatakan tidak ada komunisme di Indonesia, bohong itu. Karena musuh abadinya itu kapitalisme adalah komunisme. Kapitalisme itu akumulasi dan sementara ini distribusi. Nah karena itu tadi rencana komunisme adalah mengambil negara dan mengubahnya negara komunis. Kalau tadi dia sudah mengambil negara menjadi alatnya tadi. Nah, karena itu ya komunisme dan kapitalisme tumbuh subur, dua-duanya ada. Karena itu menjadi sasaran itu kaum pribumi Indonesia asli, bangsa Indonesia asli dan tentu Islam mayoritas. Itu yang dijadikan alat untuk saling menyerang keduanya. Karena itu kedua kelompok ini berpecah. Nah, itu juga indikator ketika ada kapitalisme sangat kuat di negara itu atau neolib ya dan komunisme ada, pasti pembelahan sosialnya sangat tinggi. Percaya saja. Ya, silakan aja meneliti. Itu teori standar itu. Ya, artinya itu disintegrasi itu sangat tinggi itu. Ya, disintegrasi politik ya tentu ancaman terhadap stabilitas dan sudah pasti tidak ada istilah
tadi kan pertanyaannya, terus bagaimana dengan pemerintah? Tidak bisa. Ini apalagi situasinya kan menarik. Ya kapitalisme ingin sistem kapitalisme, ya, Barat sistem ekonominya kan sistem ekonomi liberal, ya kan. Sementara komunisme ingin sistem komando, ya kan. Sementara rakyat ingin berusaha sendiri, namanya sistem ekonomi kerakyatan ini. Ini ada 3 ini sistem ekonomi bertarung di Indonesia, ya kan. Nah, apa yang saya sarankan di sini, hentikan itu konglomerasi. Hentikan itu liberalisme, hentikan itu pasar bebas. Artinya kalau pasar bebas, bikin pasar itu tertutup. Karena itu jangan impor. Ya, boleh ekspor tetapi politik pangan sudah terpenuhi. Itu. Tapi kan tidak ada jaminan seperti itu. Ya, tidak ada jaminan seperti itu karena tadi saya katakan bahwa Indonesia sudah berada pada tahap neoliberalisme. Nah, kalau negara sudah dikuasai neoliberalisme, kapitalisme dan oligarki tadi, maka seluruh aparat menjadi alat, gitu. Menjadi alat. DPR-nya menjadi alat, Mahkamah Konstitusi menjadi alat, militernya menjadi alat, polisinya menjadi alat, birokrasinya menjadi alat. Tapi itu dianggap absah karena ada dalam hukum. Itu problemnya, Pak. Gitu kan? Nah, karena dia akan masuk, dia butuh karpet merah, Pak. Dia butuh karpet merah, apa itu? Debirokratisasi. Artinya mudahkan dia masuk. Kalau mudahkan masuk, pasti persulit mereka ini. Kan di situ. Tapi begini, kampus itu kan sebenarnya harus juga mempelajari yang begini supaya dia tahu. Yang saya khawatirkan itu kalau dia sudah berada di liberalisme, tapi dia tidak paham itu. Dia menganggap apa yang saya lakukan ini baik gitu kan. Dia tidak sadar itu. Ini kan tadi yang misalnya gini, kok kenapa ada istilah subsidi itu? Kan ini istilah ini dungu ya. Kalau pakai logika itu. Dalam teori welfare state, negara kesejahteraan, lah memang tugasnya negara seperti itu. Jadi tidak ada istilah subsidi. Makanya saya bilang subsidi itu, bansos itu, seperti CSR itu sebenarnya adalah suap politik kepada rakyat agar jangan berontak, agar kapitalisme ini tidak terganggu, agar oligarki ini nyenyak tidurnya tuh. Dikasih landa seperti itu. Yang seharusnya tidak perlu dibicarakan, yang perlu diusir itu oligarki. Yang perlu diselesaikan itu kapitalisme tadi. Yang perlu disadarkan pemerintah. You jangan jadi alat kapitalisme, you jadi bagian daripada oligarki itu. Itu harus disadarkan bahwa rakyat sejahtera makmur itu tujuan negara itu tadi. Jadi sudah clear itu. Sumber daya manusia. Kan negara menyelenggarakan pendidikan. Tujuannya lahir orang-orang cerdas, orang-orang hebat untuk memperkuat kapabilitas ekstraktif sistem politik kita. Untuk apa itu? Supaya seluruh sumber daya yang ada, sumber daya alam tadi dikelola oleh sumber daya yang hebat, ya kan? Lahirlah sumber daya buatan yang kita pakai sama-sama. Kan tadi ada tambang nih, tambang minyak. Diolah oleh orang pintar, kemudian jadi bensin, jadi solar dan sebagainya, didistribusikan kepada masyarakat supaya dia sejahtera, supaya dia makmur. Itu tujuan negara didirikan tuh. Ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ternyata ya ada penyimpangan dari penyalahgunaan teori negara oleh liberalisme tadi. Ya, kalau masalah tadi ya testimoninya Bang Batia, berarti dugaan saya benar bahwa Bu Sri Mulyani itu adalah agen neolib itu kan. Saya memang mencurigai karena gini, kalau teman-teman di ekonomi mempelajari ekonomi ANSI dalam pengertian utang dan investasi, dia akan melihat itu sebagai financial resources. Tapi kalau saya di ilmu politik mempelajari ekonomi politik, utang dan investasi itu ancaman, bahaya itu. Itu masuk neokolonialisme, imperialisme di situ. Ya. Apa dalilnya tadi? Banyak teori pembagian dua dunia menjelaskan ada itu. Teori pembangunan. Kalau semua pembangunan itu bertujuan baik itu, tidak ada itu teori underdevelopment itu. Tidak ada itu teori ketergantungan. Kan itu semua teori-teori yang harus dipelajari teman-teman di ekonomi. Bahwa ada loh namanya teori ketergantungan, ada loh namanya teori dependensi, ya. Teori underdevelopment, ada teori neoliberalisme,
Ya kan? Sekarang ini apa caranya negara lain untuk menguasai kita, sumber daya kita? Ya pakai teori neoimperialisme tadi. Didik orang banyak. Ya. Jadikan dia kaki tangan, jadikan dia komprador masuk. Ya kan? Supaya dia bekerja untuk negara lain. Kan dia tenang. Makanya tadi kan saya bilang tadi, kalau mau aman tempatmu, mau nyaman tidurmu, tidak ada pilihan lain sekarang kecuali berkoalisi 3 kelompok. Yang pertama bandit politik tadi yang terbawa bandit, Anda jadi bandit. Iya kan? Misalnya jadi preman, yang kuasai lahan itu Anda yang di situ jadi premannya. Itu pasti ada di situ kan? Atau misalnya dalam pilkada Anda yang bagi-bagi duit itu tadi, yang menyuap itu tadi kan. Ya untuk kepada rakyat. Nah, ini rakyat harus disadarkan juga. Nah, itu saya ya itu tadi penjelasan saya sebenarnya untuk memberikan pemahaman ya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa jangan terlalu banyak berharap perubahan sekarang. Bahwa hitungan-hitungan ekonominya datanya Pak Antoni sudah siang malam selalu menyebut kok. Gitu. Saya cuma mengatakan jangan terlalu banyak berharap. Saya sudah berkesimpulan bahwa Indonesia sudah berada pada satu kondisi di mana dia sudah mempraktikkan neoliberalisme, di mana negara menjadi alat kapitalisme, alat oligarki. Karena itu jangan pernah berharap petani, nelayan, peternak itu bisa berdaya dalam ini hidup sejahtera. Tidak ada ceritanya itu. Karena teorinya mata dia mengatakan kancil-kancil yang cacat, yang sudah tua sakit-sakitan, seharusnya mati. Kalau Anda hidup, ya Anda beban bagi kami. Kenapa beban? Ya kami capek-capek berusaha, ya ada untungnya ternyata Anda mau dapat. Kan gitu logikanya itu kan? Ya. Nah karena itu ya tadi apa yang disebut bansos sekarang BLT, nah itu kan hanya menjelaskan bahwa ini loh ada kompensasi saya berikan. Kompensasinya adalah supaya Anda jangan bergerak. Makanya itu tadi saya katakan kan, kalau Anda mau demo, hitung-hitung aja. Sekarang jangan hitung-hitung juga. Karena sekarang kalau negara itu neoliberal, tak peduli Bapak. Ya, tadi saya kata hanya ada satu yang bisa membuat dia terhentak, ya. Menggoyang kursinya. Kalau Anda tidak mampu menggoyang kursinya, tidak bakalan itu. Itu teori standar Pak saya sampaikan itu. Ya, karena itu kalau datang demonstrasi jam 8 pulang jam 4 sore, ya pasti itu sudah tenang-tenang itu kan. Tapi coba kalau Anda pakai di situ demo, ya. Anda berdemo di situ, ya gantian di situ, bawa peralatan. Ya kan, semakin ditembak ada yang mati, muncul lagi. Wow, tumbang pemerintahan itu, Pak. Tumbang kekuasaan. Kenapa? Teorinya menjelaskan bahwa ketika seseorang berkuasa di punggung harimau, dia tidak bisa bertahan. Itu teorinya. Ya. Dan penguasa yang tidak punya legitimasi dan justifikasi sulit mempertahankan kekuasaannya. Itu teorinya, Pak. Kalau tidak percaya teori, praktekkan aja. Kan gitu itu tadi. Ya, saya kira gitu. Ya, oke.